Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you this morning? Welcome back to English learning video with me, Teacher Relni. Baiklah Nana Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu Relni akan menjelaskan materi pelajaran bahasa Inggris kita yang unit 8 atau unit 8. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya telah selesai sholat duhanya, murojaah tahfiznya, serta berdoa. Nah, baiklah anak-anak Ibu semuanya, dalam unit 8 ini, materi atau tema pelajaran kita adalah My Body. Nah, anak-anak Ibu sudah tahu apa itu My Body? My Body adalah tubuh saya. Nah, jadi dalam pembelajaran yang ke-8 ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian anggota tubuh atau disebut juga dengan part of body. Nah, setelah pembelajaran unit 8 ini, Ibu Relni berharap anak-anak Ibu semuanya telah bisa menyebutkan nama-nama anggota tubuh kita. Nah, udah siap untuk belajar? Oke, sekarang buka buku paketnya yang unit 8, unit 8. Nah, sekarang langsung buka 76, halaman 76. Nah, di halaman 76 itu ada beberapa vocabulary tentang part of body. Nah, kita mulai dulu dari paling atas, dari eyes ini ya. Nah, Ibu bacakan atau Ibu sebutkan, anak-anak Ibu mengulangi setelah Ibu ya. Kita mulai dari eyes, mata, nose, hidung, hair, rambut, ear, telinga, mouth, mulut, face, wajah, hand, tangan, fingers, jari, arm, lengan, leg, kaki, foot, kaki. Nah, anak-anak Ibu semuanya bisa melihat perbedaan antara foot sama leg. Perhatikan gambarnya ya. Nah, di bagian bawahnya ada vocabulary tentang adjective. Nah, kita lihat ya. Long, panjang. Short, pendek. Curly, keriting. Straight, lurus. Big, besar. Small, kecil. Flat, pesek. Pointed, mancung. Round, bulat. Oval. Fat, gemuk. Slim, kurus atau langsing. Short, pendek. Tall, tinggi. Nah, itulah beberapa kosakata yang ada di unit 8 ini. Nah, sekarang kita lihat yang bagian bawah yang di dalam tabel di bawahnya. Di bagian bawahnya ada have and has. Ada have dan has. Bu yakin anak-anak Ibu sudah paham tentang have dan has karena sudah pernah kita pelajari di kelas 3. Nah, Ibu merecall sedikit saja. Have dan has ini artinya sama-sama mempunyai atau memiliki. Nah, apa perbedaan antara have sama has? Ayo, perhatikan ini. Kalau have itu untuk yang subjeknya I, you, they, we, dua nama atau lebih. Nah, kalau I, you, Dewi dua nama atau lebih, maka have. Nah, bagaimana dengan has? Has itu untuk she, he, it, dan satu nama. Misalnya Ani.
Nah, tahu perbedaannya kan? Jadi kalau have untuk Ayu Dewi 2 nama, kalau has untuk she, he, it 1 nama. Nah, artinya sama-sama memiliki atau mempunyai. Nah, paham nak? Oke, ayo kita lihat contohnya yang Rudy. What does his face look like? Nah, wajahnya terlihat seperti apa? Katanya seperti itu. He has long hair. Nah, dia mempunyai rambut yang panjang. Nah, ya, maka digunakan has karena he yang ditanya. Oke, bagaimana kalau misalnya ibu kasih contoh, saya mempunyai rambut pendek. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya, nak? I have short hair. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia I, maka have yang kita gunakan. Oke, sekarang kita lihat latihan yang Romawi kedua. Di Romawi kedua itu sangat gampang. Anak-anak ibu tinggal memilih A, B, or C. Jadi tidak perlu ibu jelaskan karena sangat gampang. Nah, sekarang kita lanjut ke Romawi ketiga. Nah, di Romawi ketiga apa katanya? Baca dulu perintahnya. Fill in the blanks to make the correct words. Nah, jadi kita disuruh melengkapi nama-nama anggota tubuh ini. Nah, misalnya kira-kira yang number 1 itu apa, nak? Nah, yuk dilihat apa itu. Yang number 1, number 2 itu gampang sekali, ya. Number 1 ada ear, number 2 ada eye, seperti itu, seperti ini. Nah, ya, ada ear dan eye. Oke? Paham sampai di sini? Paham, mudah-mudahan ya. Oke, sekarang kita masuk ke Romawi keempat. Nah, di Romawi keempat, baca dulu perintahnya. Fill in the blanks with have or has. Jadi, isilah dengan have dan has. Nah, sangat gampang seperti yang ibu jelaskan tadi. Kalau dia Ayu Dewi 2 nama atau lebih, maka pakai have. Kalau dia she, he, it 1 nama, maka pakai has. Seperti ini. Oke, ibu akan kasih contoh yang number 5 karena pasti anak-anak akan ragu di sana. The elephants big ears katanya. Lihat, 11-nya dikasih S, berarti lebih dari 1 gajahnya. Kalau lebih dari 1 maka kita menggunakan have, ya. Maka dia masuk ke dalam kelompok Ayu Dewi 2 nama atau lebih. Nah, paham nak? Jadi sangat gampang. Anak-anak ibu tinggal mengisi dengan have dan has, ya. Oke, sekarang kita masuk ke Romawi kelima. Nah, di Romawi kelima ini diberlakukanlah di sini yang namanya yes no question. Nah, yes no questionnya bagaimana, Bu? Ibu akan kasih contoh yang number 1. Jadi di sini menggunakan does dia. Ya, kita lihat ya. Does Eriko have curly hair? Nah, apakah Eriko mempunyai rambut yang keriting? Oke, let's see the picture. Lihat gambarnya. Keriting nggak rambut Eriko? Kalau yes, maka Eriko, ingat ya, Eriko kan laki-laki. Laki-laki pronounnya adalah he, ya. Maka kalau dia yes, yes he does. Nah, bagaimana kalau no, Bu? Kalau dia no, maka no he doesn't atau no he does not kepanjangannya, ya. Begitu juga dengan yang Santi di bawah. Karena Santi perempuan, maka pronounnya adalah she, seperti itu, ya. Paham nak? Mudah-mudahan paham ya. Nah, bagaimana kalau dia hewan, Bu? Nah, ibu akan contohkan yang number 5. Anak-anak ibu buka yang halaman 80. Di sana ada giraffe. Nah, apa katanya? Does a giraffe have a long neck? Apakah seekor jerapah itu, dia seekor ya? Apakah seekor jerapah itu punya leher yang panjang?
Nah, kalau yes, yes it does. Jadi kalau karena dia hewan maka diganti jadi it. Yes, it does. Kalau no, no it does not atau no it doesn't singkatannya ya. Oke, paham sampai di sini? Mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita masuk ke Romawi 6. Di Romawi ke-6 ini seperti biasa kita disuruh arrange the word to make good sentences. Jadi menyusun kata-kata menjadi kalimat yang mantap atau tepat ya. Ibu akan contohkan yang number 1 ya. Ada have, ada high, I, ada fingers, dan ada ten. Bagaimana susunannya? Kita mulai dari subjek kalimat dulu. Subjeknya siapa di sini? I. Nah, setelah I barulah nanti kita tulis have atau has-nya. Karena di sini have berarti I have 10 fingers. Nah, saya punya 10 jari. Berarti ini susunannya I have 10 fingers. Nah, anak-anak ibu kerjakan sampai yang number 8 ya. Nah, sekarang kita masuk ke Romawi ke-7. Di Romawi ke-7, apa perintahnya? Fill in the blanks with the correct words. Nah, perhatikan dulu gambarnya. Setelah itu, anak-anak ibu isi jawabannya dengan adjektif atau kata sifat tadi. Ya, yang ada di halaman sebelum yang pertama kali ibu jelaskan. Ada si giant. Giant is... Nah, kira-kira giant itu gemuk atau kurus? Nah, gemuk ya, maka giant is fat. Nah, giant gemuk seperti itu. Nah, seperti itulah anak-anak ibu kerjakan sampai ke number 6, nomor 6 di belakangnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke 83 ya, halaman 83. Di halaman 83 ini, yang Romawi ke-8 itu kita disuruh baca dulu. Kita baca cerita tentang si monster, setelah itu baru kita jawab pertanyaan yang ada di bawah, yang ada di Romawi 9. Jadi anak-anak ibu paham dulu yang Romawi 8, setelah itu jawablah pertanyaan yang di Romawi 9. Oke, ibu akan bantu kita baca sama-sama dan kita artikan sama-sama ya. Ikuti ibu ya. Look, there is a monster. Nah, lihat, ada sebuah monster. It is a very big monster. Nah, monsternya sangat besar. It has a big head. Nah, si monster punya kepala yang besar. Nah, kepalanya besar. And 2 big ears, dan 2 telinga yang besar. Can you believe it? Katanya. Percaya nggak? Nah, it has 4 eyes. Nah, jadi matanya 4. Nah, bayangin itu matanya 4. It is not tall because it has 2 short legs. Nah, si raksasa itu nggak terlalu tinggi karena dia punya 2 kaki yang pendek. Nah, it has 4 long arms. Nah, dia punya 4 lengan katanya. And 4 hands, dan 4 tangan. Jadi lengannya 4, tangannya juga 4. It has 24 fingers. Dan dia mempunyai 24 berapa nak? 24 jari. Nah, kebayangkan monsternya udah banyak mata, jarinya banyak, seperti itu ya. Nah, setelah paham ceritanya, jawablah pertanyaan yang di Romawi ke-9. Oke, ibu akan bantu anak-anak menjawab yang number 1. How many heads does it have? Katanya. Jadi ada berapa kepalanya si monster? Nah, kita lihat lagi ke atas, ada berapa? Oke, ada jawabannya di baris kedua. It has a big head. Nah, berarti jawabannya it has a big head, seperti ini. Jadi punya 1 kepala. Nah, setelah itu apa lagi pertanyaannya? How many ears does it have? Berapa telinganya? Katanya. Udah ada di cerita, anak-anak tinggal tulis lagi.
Nah, yang ketiga, number 3, ini yang pakai jawaban yes or no. Nah, jawabannya bukan dijelaskan, tapi kalau yes, yes it does. Kalau no, no it doesn't. Nah, kita lihat ya. Does it have 2 small ears? Apakah monster itu punya 2 telinga yang kecil? Nah, telinganya kecil atau besar katanya tadi ya? Nah, kalau yes, yes it does. Kalau no, no it doesn't. Seperti itu. Oke, number 4. How many legs does it have? Nah, berapa kakinya katanya? Yang number 5, jawaban pendek ya, yes no question. Does it have 2 long legs? Apakah dia punya 2 kaki yang panjang? Nah, apakah panjang atau pendek kakinya si monster? Ada di cerita di atas. Oke, number 6. How many fingers does it have? Berapa jari si monster katanya ya? Oke, di belakang masih ada 7 dan 8. 7 kita lihat. How many arms does it have? Nah, berapa lengannya? Lengan tangannya ada berapa? Dan yang terakhir, how many hands does it have? Jadi, ada berapa tangannya? Ya, paham sampai di sini? Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, itulah penjelasan materi kita yang unit 8. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa memahaminya dan mengerjakan latihannya dengan benar. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.